hari. Tepuk tangan bersorak menyambut Anda ke suci. Senyum akrab tak menyenangkan, semoga merasa senang setiap hari. Satu, tidak membunuh. Dua, tidak mencuri. Tiga, tidak berbuat asusila. Adalah komite baru yang baru dilantik Desember kemarin. Nah, saya kebetulan di training, di fungsional training kemarin saya mendapatkan berkah yang luar biasa dari para senior saya yang di sini. Saya dipercaya membawakan materi ini, materi pertama di training Abu Putih 2 ini. Ya, di sini kita harus menggenggam semua ladang kesempatan ya, ladang berkah yang dikasih kita harus selalu menggenggam dan kita harus selalu berlatih karena itu adalah pelatihan diri kita. Saya akan bercerita sedikit tentang masa kecil Master ya. Master Cheng Yen dilahirkan pada tanggal 4 Mei 1937 pada penanggalan lunar tanggal 24 bulan 3 di kota Qingshui, Kabupaten Taichung, Taiwan. Ya, ini kalau kalian mau melihat, sesuatu Cheng Yen di sini mau melihat, boleh ke Qingshui Cafe yang ada di gedung sebelah. Nah, di sini menjual semua produk-produk yang Master hasilkan, mulai dari buku, CD, makanan, hingga dengan pakaian. Kita juga bisa membantu Master. Master mengajarkan kita apapun kondisi kita harus selalu bersyukur. Oke. Apa kabar? Oke, kalau semangat angkat tangan ya. Satu hari tidak makan. Oke. Betul ya, kok tangan semuanya. Kita menerima murid. Betul nggak Suster Jen? Betul ya, tangan wah luar biasa. Kita tambah kesulitannya jadi apa? Saya nggak pakai abang-abang, lompat maju, saya ganti kata-katanya. Banana, banana, apple, apple. Dia kita semua fokus ya. Orange, banana, banana, apple. Teman-teman dari misi pendidikan khususnya Budi Pekerti, kita akan mendengarkan dengan misi pendidikan, latar belakang misi pendidikan. Budi Pekerti ini diadakan di setiap minggu ketiga setiap bulan secara serentak di semua wilayah, mempersiapkan mereka menjadi anggota masyarakat yang berperan aktif, positif, serta menghormati keragaman dan budaya yang ada, membela anak yang berlebihan sehingga susah diatur, itu namanya memanjakan. Benar, harus diberi pujian. Salah, harus kita beri bimbingan. Saat harus pasang muka galak, itu baru namanya cinta yang benar. Banyak cara untuk mendidik anak, tapi kita dapat menggunakan dengan luas, baru disebut penggunaan yang efektif. Saya kena sejik lagi pendidikan. Saya seorang ibu, saya datang ke Indonesia, saya lihat di TV ada kelas Budi Pekerti yang di Taiwan. Saya langsung muncul adalah pikiran kalau anak saya ada kesempatan bisa ikut, wah bagus. Tetapi waktu itu di Jakarta belum ada kelas Budi Pekerti. Nah, saya mungkin sangat jodoh baik saya kan lagi di Taiwan, saya bisa Mandarin, bisa baca peta materi yang lagi di Taiwan. Translate maksudnya ya. Translate. Tidak sampai translate lah, cuma bisa cerita. Ada satu kata-kata perhitungannya, saya sangat terkesan. 用妈妈的心爱天下的孩子, pakai hati seorang ibu, sayang, cinta seluruh dunia punya anak. Terus yang berikutnya adalah 用菩萨的心爱自己的孩子.
pakai hati yang bodhisattva, cintai anak diri sendiri. Di situ saya ikuti kegiatan pendidikan saya tanpa lama tanpa bersadar. Kita sama semua anak-anak yang datang ke kelas budi pekerti itu, kita harus seperti anak yang ibu yang bawel. Tanya dia makan, lihat dia pakaian, lihat dia punya tata keramanya, jalannya, makan salahnya gimana. Jadi harus dilihatin semua seperti anak kita sendiri. Bahagianya adalah saya bisa membawa keluarga ikut suci. Mungkin di sini Sujong-Sujemen juga banyak yang pengen membawa keluarga ikut suci. Kita 用菩萨的心爱自己的孩子，爱diri sendiri. Justru kita harus lakukan. Maka saya baru sadar, ternyata saya mau ajak keluarga harus lagi saya sendiri. Kalau saya tiap hari lakukan suci adalah senang. Terus saya lakukan suci adalah jadi tanpa bijaksana, tanpa sabar. Berarti keluarga saya akan otomatis menghargai dan mau ikut kegiatan di sucinya. Susahnya sebenarnya di suci sama di duniawi sama. Bukan semua kondisi akan mulus. Kita akan selalu planning, tapi ketemu perubahan. Perubahan mendadak. Perubahan. Nah, perubahan itu sebenarnya pasti ada positifnya. Saya di situnya merasa sebenarnya nggak sesuai dengan planning, sebenarnya nggak tentu negatif. Jadi selalu jadi positif pikiran terhadap semua tantangannya. Di umur 9 tahun. Jadi Kenji sebagai generasi pertama dari Cincepan sampai Susaba. Benar ya Kenji ya? Iya betul. Mungkin untuk saya memori paling terkesan itu pas saya ikut suci camp ya di Taiwan. Saya dapat kesempatan untuk sharing di depan Master Chen. Kalau yang saya dapat dari suci mungkin pas kecil umur 9 gitu pasti nggak kepikir lah apa manfaat-manfaatnya. Setelah lihat balik sekarang udah besar, saya rasa tanpa suci saya nggak bakal seperti orang yang saya sekarang. Dari cara saya bicara sama orang, dari bisa toleransi dengan situasi-situasi negatif, bisa bersyukur dengan orang tua, hidup sekarang saya sendiri. Jadi saya rasa saya sebagai orang itu menjadi sangat lebih positif lah. Pikirnya semua masih ada jalan keluar dengan kerja yang baik, bicara sama orang baik, lakukan hal yang baik. Saya rasa gara-gara suci inilah saya ada prinsip cara hidup yang seperti ini. Baik, tepuk tangan untuk Kenji. Tidak ada Ceci, tidak ada Kenji hari ini. Tentunya Kenji harus kangen sama mama ya yang sudah mengajak ya. Semoga kedepannya saya bisa beri waktu lagi dan ada kesempatan untuk menjadi relawan dan lebih aktif lagi. Kangen buat Kenji. Saya memang sudah cukup lama ya masuk mengenal suci. Dari sejak 2005 itu baru mulai merantau ke Jakarta, terus diajak teman gitu karena untuk mengisi waktu ya untuk jadi saya diajak masuknya melalui jalur baksos kesehatan. Oke, berarti dari misi kesehatan ya. Iya, beberapa kali ikut baksos kesehatan karena latar belakang juga ya saya Pekerjaan di farmasi ya. Oke. Kemudian tahun 2010 ya saya vakum. Vakum. Ya. Oke. Fokus ke keluarga dulu. Oke. Karena kan seperti yang Mas bilang kalau untuk bisa berkegiatan keluarga harus diperhatikan dulu baru bisa tetap untuk berkegiatan. Sebenarnya sih nggak benar-benar vakum ya. Saya akan saat itu bertekad akan balik lagi untuk kasus suci dengan membawa keluarga. Oke, fisik tidak dicuci tapi pikiran dicuci. Wah, salut sekali. Tepuk tangan buat Dewi Suci. Saat saya merasa anak sudah cukup umur, saya masuk ke suci melalui jalur pendidikan yaitu membawa anak saya. Jadi untuk masuk kelas baru pada saat dia umur 6 tahun. Karena ya itu saya berharap ya memberikan landasan yang baik ya untuk terutama ke anak-anak ya. Oke, memberikan landasan yang baik ke anak-anak. Lingkungannya juga bisa membentuk dia. Jadi saya pikir dari kecil itu harus
membentuk anak itu nggak instan gitu. Jadi harus Benar, sejak tidak instan, kecil. butuh waktu. Nah, saat itu saya bersyukur ya di Sesiong juga sangat bersupport gitu. Jadi saat saya bilang saya akan mendaftarkan anak yang paling besar ini untuk ke kelas budi pekerti. Oke, dia setuju. Terus saya sebelum dia menginjak umur 6 tahun saya sudah mencari informasi dan saya itu saya bertanya kemana-mana, akhirnya dibawa mendaftarkan ke Yuli Secie. Nah, Yuli Secie lagi. Dulu orang kalau pacaran tuh pasti pergi makan, nonton, jalan. Sesiong diajak Secie kemana sih? Diajak ke Baksos. Diajak ke Baksos. Cerita sedikit ya untuk ke dulu pada awal-awalnya itu Edward itu mulai bersekolah itu di umur 15 bulan. Jadi pada saat dia masuk nursery dan TK itu ada sedikit masalah yang timbul dari segi pergaulan, mungkin kayaknya dengan teman-teman sebayanya itu kurang begitu bisa match lah. Bisa matching sama teman-teman. Oke. Nah dari situ timbul kayak Edward itu mungkin gak sabar gitu ya. Ya dibalik lagi juga mungkin saat itu juga saya ngajarnya sedikit keras. Jadi Wajar. begitu ada kelas budi pekerti, pikirnya gini, kita sebagai orang tua itu kan selalu belajar. Gak ada pendidikan buat orang tua. Tidak ada sekolah untuk Gak ada menjadi sekolah orang tua. Iya. Benar. Jadi kita belajar terus dan terus. Dan ini kalau untuk melihat kondisi saat ini jauh lebih baik kondisi. Ini bisa bergaul, terus bisa lebih toleransi dengan teman dan banyak bisa bantu juga sih. Sudah bisa bersosialisasi dengan teman-teman sebaya. Ya betul. Baik. Edward. Nah, Edward dari umur 6 tahun sampai sekarang 13 tahun, kelas 8. Ya, Benar ya? sebenarnya itu lingkungan di Seci itu yang memang benar-benar menarik saya kembali ke Seci betul-betul. Lingkungan seperti apa? Lingkungan positifnya dan Positif. ya suasananya sangat positif. Saya juga bisa belajar tentang bagaimana cara melestarikan lingkungan. Oh, pelestarian lingkungan. Ya. Saya sudah bergabung di kelas budi pekerti dari tahun 2014. Udah lama. 9 tahun. 9 tahun. Mungkin saya informasikan dulu ya. Kalau kegiatan kelas BP itu materinya itu berbeda dengan materi di sekolah ya, akademik itu beda. Jadi materi budi pekerti itu kita lebih ke pelajaran tata krama budi pekerti, dan seperti yang tadi pas presentasi di awal bahwa tujuan kita adalah mengajarkan tata krama dan memberi arah kepada anak-anak itu supaya ke jalan yang benar. Nah, kita memakai materi Cingse ya, materi Cingse itu ada 5 tahap. Anak-anak tuh harus dari mengalami, kemudian kita kasih cerita, video yang berkaitan, dan kemudian itu baru kita kaitkan dengan tema yang kita bawa materinya. Dan terakhir kita kutip kata renungan master adalah kita merangkum dan minta anak-anak tuh mempraktekkan apa yang kita sampaikan di rumah untuk sehari-hari. Seperti yang tadi disampaikan semua di sini, lingkungan ya, lingkungan di Cici yang membuat saya tetap bertahan di sini. Lingkungan juga. Tepuk tangan buat Kim Secie. Di sini mungkin tadi saya lihat ada beberapa teman yang ikut training ini adalah memang tim dari budi pekerti Iya, juga. tim budi pekerti. Saya sangat kangen karena selama ini saya didukung oleh mereka. Mereka selalu kalau ada kelas saya disupport dengan mengikuti dan arahannya semua diikuti ya. Jadi itu bisa berjalan dengan baik dan juga kita ada saling menghormati ya. Jadi di dalam kelas itu apapun pendapat kita selalu saling menghormati dan toleransinya sangat besar. Jadi itulah yang kenapa kita jadi tetap datang ya. Nah itu ya. Jadi kalau mau tetap betah boleh join ya. Karena kita memang learning by doing. Semuanya kita tidak ada basic pendidikan, tapi kita belajar. Nah Mungkin mulai dari anak cucunya dulu kalau orang tuanya belum gabung. cucu masih jauh, anak dulu anak.
anak boleh ya, atau ponakan ya, ponakan boleh ya. Baik, hakikat terpenting dari pendidikan mewariskan cinta kasih dan hati yang penuh rasa syukur dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sebuah benih pohon titik-titik. Udah kasih matahari, dia akan tumbuh dengan sendirinya. Hati bodhisattva mencintai anak sendiri. Oke, terima kasih. Oke, kita balik ya. Jadi kita harus bersuci dengan berbuat, selain berbuat baik, kita juga melatih diri kita sendiri. Apa suci? Kebahagiaan benar 100 buat suci lagi. Udah berapa ratus tadi? Udah bisa dihitung hasil suci. Itu sedekah. Ini akan kita jadikan sebagai praktek prinsip praktek pelatihan diri kita. Orang kita harus bersatu hati yang harmonis, baru kita memiliki arah tujuan. Dengan adanya arah tujuan ini, kita baru bisa harmonis. Dengan adanya kita bersatu hati yang harmonis, barulah kita mengasihi, saling berpengertian antara kita. Sehingga dengan demikian kita barulah bisa melakukan kebaikan. Dan kebaikan itu harus dilakukan dengan cara bergotong royong. Bila kita ada bersih, kecil, kuai, seri, kita harus fokus ya, baru bisa mencapai tujuan kita. Tujuan dari visi seni. Kita mulai, apa saja yang akan saya ingatkan setiap kali, apa budaya renungan dari Seci. Seperti ini sesungguhnya, ya, di belakang dan posisi ya. Tapi apakah tangannya posisinya benar? Enggak ya. Kita boleh sama-sama praktekkan ya sesungguhnya. Betul, jarinya juga dirapatkan ya. Nah, ya harusnya seperti ini. Apakah boleh? Sesungguhnya ya. Tidak. Muslim itu bukan suatu agama aja, menandakan suatu agama bukan. Ini penghormatan khususnya kepada master ya, master kalian. Waktu keluarin telunjuk jangan mencoba. Stop di situ. Stop. Kalau dulu kita kata menyakiti orang lain. Soal pesan cinta kasih sesi luar biasa, saya lihat hari ini 70-an. Kehadiran sesi inilah yang membuat kita semangat. Artinya barisan suci akan semakin panjang. Nanti ini nyambung terus untuk melakukan kebajikan. Kita timbulkan energi di Hershey, PIK, dan MK. Ini buku 37 faktor pencerahan. Ini adalah buku tulisan master sebenarnya dalam bahasa Mandarin. Cuma sekarang sudah ditranslate dalam bahasa Indonesia. Nah, wihara atau rumah ibadah ya, cetia atau apa, kita jalin jodoh baik. Kita akan salurkan se-Jabodetabek. Mengungkapkan rasa syukur kita, Sesi punya kesempatan untuk ikut bersama-sama.等等啊，一段一段的
dia bebas dari bencana. Doa selesai. Oke. Terima kasih. Oke. Teriak tim acara. Dan ready, apa yang putih kedua? Kita ada di sini bukan sebuah kebetulan, tapi pasti punya tujuan. Dan training di sini adalah bekal kita untuk kedepannya. Salah satunya juga untuk melatih diri, selain untuk bukan hanya mengisi waktu luang, tapi bisa mengembangkan diri kita menjadi lebih baik. Dimana perilaku kita juga pasti akan berpengaruh, kita juga pasti akan diubahkan sehingga bisa menjadi contoh bagi lingkungan sekitar. Saya sudah lama, sekitar 8 tahun sudah di Seji. Jadi saya mulai dari SMA, kuliah, dan kerja sekarang juga di Seji. Gitu. Untuk belajar apa sih di Seji? Di Seji itu menurut aku yang paling penting adalah bagaimana menjadi seorang manusia. Gitu. Apalagi di tema kali ini yaitu kita belajar mengenai 知足、感恩、包容和善解。Di situ juga mungkin kita nggak bisa berubah mendadak satu hari tiba-tiba saya menjadi baik sekali, saya menjadi ramah. Tapi ada orang pernah bilang, kalau kamu melakukannya selama 21 hari, kebiasaan itu akan melekat di kamu. Jadi kamu bisa berubah secara perlahan-lahan, step by step, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Seperti itu. Jadi untuk kita sendiri, kita harusnya atau mungkin sebaiknya itu lapak untuk menambah wawasan kita sendiri untuk belajar. Di agama saya mempelajari bagaimana kita berinteraksi dengan Tuhan, dengan pencipta kita. Tetapi di sini saya banyak belajar tentang bagaimana kita bersosialisasi, bagaimana kita menghormati sesama. Jadi sangat balancing my life gitu ya kayaknya ya. Jadi saya sangat bersyukur punya kesempatan mengenal Seji dan tergabung di dalamnya, sangat menjadi kebanggaan untuk saya sendiri. Saya bergabung di Seji baru sekitar 1 bulan. Dari kenal Seji itu saya sebenarnya udah lama dengar Seji. Cuman saya bingung, ini kegiatannya ngapain aja? Kok orang pada ngumpul rame-rame? Yang dikerjain apa? Pengen tahu tarsok. Mungkin belum jodoh kali ya. Nah, terus akhirnya saya berjodoh sekitar 1 bulan yang lalu. Saya diajak sama Sesiung Untung. Saya bingung. Kok seorang Sesiung Untung bisa gitu. Sebenarnya dia bukan tipe orang yang senang
rame-rame. Jadi jangankan rame-rame, negur orang saja dia nggak bisa. Saya yang kenal dia cukup lama, berapa puluh tahun, saya lihat, wah luar biasa ini bisa seperti ini. Tiada yang bisa mengubah dia, sampai dia bisa mau merendahkan diri dia mau bisa belajar. Wah luar biasa benar. Saya bukan angkat topi lagi, angkat jempol, angkat kaki. Kalau perlu ada jempol 10 saya angkat itu. Dia mau menolong orang, dia mau memberikan waktu dia. Itu hal yang tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Saya tidak percaya. Jadi pada saat dia ngajakin saya pikir, ini teori, nggak mungkin. Paling dia awet sebulan 2 bulan, saya ikutin. Tapi saya masih nggak percaya. Terus setelah saya lama saya ikutin, oh iya benar ya, dia bisa begitu, luar biasa gitu. Jadi karena dia bisa, saya jadi mau mengikuti gitu loh. Kok dia bisa gitu. Jadi untuk mengucap rasa syukur saya bahwa dia bisa, saya mau mendukung dia gitu. Karena dia bisa, pasti dia butuh dukungan dari keluarga. Jadi saya dukung dengan mengikuti. Setelah saya mengikuti, saya senang gitu. Ternyata di sini kita diajarin bagaimana kita memanusiakan secara manusia beneran gitu. Kadang-kadang kita lihat orang itu namanya doang manusia, tapi sebenarnya dia tidak diperlakukan seperti manusia. Tapi kalau di sini benar-benar manusia itu ya manusia gitu loh. Hidup layak, dihormati, dihargai, bukan dari sekedar fisik atau harta, tapi dengan kita memberikan penghormatan, dengan kita menghargai, kita tuh merasa saya nih manusia loh gitu. Jadi saya suka, apalagi saya terkesan dengan training tadi melalui lagu. Saya tidak begitu mengerti bahasa Mandarin, tapi saya bisa mengerti body language. Jadi ada rasa kesedihan, oh iya manusia itu ada rasa sedih, ada rasa gembira, ada rasa cinta kasih. Begini seperti menggendong bayi, jadi ingat anak saya, oh ya. Jadi cinta kasih itu harus dari mulai 0 sampai kita sudah nggak ada. Jadi saya merasa hari ini full cinta kasih. Jadi the power of love yang bisa membuat kita seperti ini. Dan saya sangat bersyukur, kangen luar biasa dapat kesempatan ini. Jadi pada saat dinyanyikan, saya ikut menyanyi karena saya senang sekali. Jadi saya mengekspresikan seperti itu. Itu aja. Terima kasih. Saya harus meneruskan cinta kasih itu dan tidak boleh putus. Karena kalau kita putus, nanti nggak berbentuk love, nggak ada sambungannya gitu. Jadi kita harus terusin sampai dia muter gitu. Saya praktekkan dulu semua prakteknya yang dari master 4 sub, 4 ramuan. Mau di bidang manapun semua ada di 4 sub dan 4 ramuan. Saya senang misi penggalangan dana karena dengan dana kita bisa bantu orang banyak gitu. Saya ikut pertama kali jalinan kasih ya, datang ke rumah orang Gan Enhu ya. Iya, itu. Jadi di kunjungan kasih itu saya lihat, waduh, ternyata dia lebih ini ya dari saya, lebih menderita dari saya. Jadi kalau saya ngeluh tuh malu sebenarnya gitu loh. Oh iya ya, dia sakit, dia bingung mau berobat di mana. Saya sakit, saya nggak bingung berobat di mana. Saya tahu saya harus bertemu siapa karena saya dapat berkat, diberkati. Jadi saya merasa bersyukur itu. Untuk yang kegiatan Abu Putih ini untuk pertama kalinya. Cuman sebelumnya karena saya dari SMP, SMA, kuliah di Seci, saya biasanya mengikuti kegiatan Susau. Sebenarnya untuk hari ini lumayan banyak sih hal-hal yang saya pelajarin yang lebih baru. Ada juga yang lebih relate sama pekerjaan saya yang biasanya. Seperti yang talk show hari ini sebenarnya itu cukup menyenangkan karena kita bisa mendengar pengalaman-pengalaman dari orang lain. Gimana sih menurut mereka di Seci ini. Seperti yang benar-benar menyangkut di otak saya itu yang ada satu suku yang di misi pendidikan yang tentang mengatakan menggunakan hati ibu, mengasihi atau mengajarkan semua anak di dunia. Dan
menggunakan hati bodhisatwa mengasihi anak sendiri. Ini menurut aku sangat berkesan ya, karena aku sendiri seorang guru, aku benar-benar harus menerapkan hal ini. Kita kan sebagai guru juga sebenarnya sama seperti murid, kita selalu harus belajar hal baru tentang anak-anak, tentang semuanya. Nah, aku pernah belajar tentang di Seci ini ada satu buku namanya Liang Shi Zhi Dao. Ini buku ini benar-benar sangat baik untuk semua guru. Menurut aku itu benar-benar bisa jadi pedoman untuk kita gimana jadi guru yang bijak, guru yang baik. Itu aku rekomenin buku ini. Aku sebelum masuk Seci ada ikutin yang bakti amal, yang ke Angke, kita bagi-bagiin sosial, dana sosial gitu-gitu. Terus kita juga bedah rumah, aku liatin bedah rumahnya. Makanya itu kita survei. Mungkin sebelumnya pas di Seci kan kita cuma mendengar ya, maksudnya kisah-kisah mereka yang tinggal di Kali Angke. Kita benar-benar mungkin dalam hati memang kita pikir, oh sebenarnya kasihan juga ya mereka. Tapi pas kita benar-benar ke sana, kita langsung benar-benar merasakan gimana sih sebenarnya tinggalnya hidup di situ. Rumah-rumah mereka yang benar-benar susah banget untuk ditinggalin, atau mungkin sudah tidak layak, atau kehidupan mereka yang benar-benar berlikaliku. Kita benar-benar langsung merasakan ternyata kita ini udah termasuk sangat-sangat beruntung ya dibanding semua orang, dibanding banyak orang gitu. Jadi lebih mendalam sih kesannya. Itu Kanan, Sanjie, Baorong. Sebenarnya semua termasuk berkaitan sih ya. Yang cucu kayak kita harus bersyukur, atau kita harus merasa cukup untuk semua hal yang kita punya. Terus masih ada Kanan ya, bersyukur lagi. Terus itu Sanjie, kita kayak berpengertian. Ya, kita tetap harus berpengertian, empati kita semuanya, simpati, empati. Lalu yang terakhir ada Baorong, ya berlapang dada. Itu juga semuanya sama sih, semua kita bisa lihat pas kita pergi ke lapangan itu sendiri ya.